Baik, materi kali ini adalah mengelola lingkungan politik dalam organisasi bisnis. Sebelumnya kita harus tahu definisinya. Nah, jadi, mengelola lingkungan politik dalam organisasi bisnis adalah upaya perusahaan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan serta kondisi politik yang memengaruhi bisnis. Tujuannya itu agar perusahaan itu dapat menjalankan usaha dengan lancar, mengurangi resiko, dan tetap sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Selanjutnya, lingkungan politik merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi kegiatan bisnis. Politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah, peraturan, stabilitas negara, hingga keputusan yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Karena itu, organisasi bisnis perlu memahami kondisi politik agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Dalam lingkungan politik, organisasi bisnis memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi. Perusahaan membantu meningkatkan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, menghasilkan produk dan jasa, serta membayar pajak kepada negara. Lalu yang kedua, ada mematuhi kebijakan dan regulasi pemerintah. Setiap bisnis harus mengikuti aturan yang berlaku, seperti aturan perpajakan, ketenaga kerjaan, dan perizinan usaha. Dengan mematuhi regulasi, perusahaan dapat menjalankan bisnis secara aman dan legal. Lalu yang ketiga, ada memberikan masukan kepada pemerintah. Perusahaan atau asosiasi bisnis dapat menyampaikan pendapat mengenai kebijakan ekonomi atau industri agar keputusan pemerintah dapat mendukung perkembangan dunia usaha. Setelah itu, organisasi bisnis juga berperan dalam menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya, terdapat beberapa pelaku yang terlibat dalam hubungan antara bisnis dan lingkungan politik. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran membuat aturan dan mengawasi kegiatan bisnis agar sesuai dengan hukum dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, manajemen perusahaan. Pimpinan perusahaan bertugas mengambil keputusan strategis dan menyesuaikan kebijakan perusahaan dengan kondisi politik yang ada. Ketiga, yaitu karyawan. Karyawan menjalankan aktivitas operasional perusahaan dan seringkali terdampak oleh kebijakan politik, misalnya mengenai upah minimum atau aturan tenaga kerja. Lalu yang keempat, terdapat investor dan pemegang saham. Mereka memperhatikan stabilitas politik karena kondisi politik memengaruhi keuntungan dan keberlangsungan investasi. Lalu yang kelima, yaitu masyarakat dan konsumen. Pandangan masyarakat terhadap suatu isu politik dapat memengaruhi citra perusahaan dan keputusan konsumen dalam membeli produk. Dan yang terakhir yaitu asosiasi bisnis atau kelompok kepentingan. Mereka menjadi penghubung antara dunia usaha dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi atau kepentingan bisnis. Jadi kesimpulannya, lingkungan politik memiliki pengaruh besar terhadap organisasi bisnis. Karena itu perusahaan perlu memahami perannya serta para pelaku yang terlibat agar dapat menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah, mematuhi aturan, dan mempertahankan keberlangsungan bisnis. Perkenalkan, saya Safanela Arinka dengan NP Mahir 254. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan dari lingkungan bisnis politik. Nah, tingkatan lingkungan bisnis politik sendiri merupakan kondisi politik yang mempengaruhi kegiatan usaha dan kebijakan perusahaan. Nah, dalam dunia bisnis ini sendiri, lingkungan politik itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan lokal. Tingkatan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah seperti izin usaha, lalu pajak daerah, dan aturan operasional bisnis di suatu wilayah. Tingkatan yang kedua ada tingkat nasional. Tingkat nasional ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat seperti undang-undang, perpajakan, dan aturan ketenaga kerjaan yang memengaruhi dunia usaha dalam satu negara tersebut. Dan yang terakhir, tingkatan terakhir ada tingkat internasional, berkaitan langsung dengan hubungan antar negara seperti perdagangan internasional, ekspor-impor, serta kerjasama ekonomi global. Kesimpulan sendiri dari lingkungan politik ini sangat mempengaruhi perkembangan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu memengaruhi kondisi politik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik. Saya Maureen Alivia Azara dengan NPM Mahir 314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam lingkungan bisnis politik. Yang pertama ada strategi informasi. Perusahaan memberikan data, riset, dan masukan ahli kepada pemerintah dengan tujuan membantu pembuat kebijakan memahami
dampak ekonomi dan teknis suatu regulasi. Yang kedua, strategi finansial atau insentif. Perusahaan mendukung program pemerintah secara legal melalui dana atau kegiatan sosial. Contohnya, CSR, pembangunan daerah, dukungan acara politik. Dengan tujuan membangun hubungan baik dan dukungan dari pihak pemerintah. Dan yang ketiga, ada strategi konstituensi atau koalisi. Perusahaan mengajak karyawan, konsumen, dan masyarakat untuk mendukung tujuan mereka. Contohnya ada kampanye publik, advokasi, kerjasama komunitas. Dengan tujuan menunjukkan bahwa dukungan terhadap kebijakan juga datang dari masyarakat luas. Lalu untuk pendekatan komunikasi dan advokasi terdapat lobby, yaitu komunikasi persuasif perusahaan dengan pembuat kebijakan, dengan tujuan memengaruhi isi undang-undang atau regulasi. Dan yang kedua ada corporate diplomasi atau diplomasi korporat, yaitu membangun hubungan jangka panjang dan kepercayaan dengan pemerintah, agar perusahaan dilibatkan sejak awal dalam proses pembuatan kebijakan, bukan hanya saat terjadi masalah. Perkenalkan, nama saya Adrianti Prasiwi dengan NPM Akhir 201. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perang politik bisnis. Nah, yang dimaksud perang politik bisnis ini bukanlah perang yang bersifat fisik, namun persaingan kepentingan antara kelompok pengusaha dan pejabat negara dalam merebutkan sumber daya dan pengaruh. Nah, pada praktiknya, hubungan ini tuh bisa berjalan secara dua arah. Yang pertama, pengusaha menggunakan kekayaan mereka untuk mendekati penguasa, misalnya melalui pendanaan kampanye. Tujuan mereka itu jelas, agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah ini bisa menguntungkan usaha mereka. Yang kedua, sebaliknya para pejabat yang sudah duduk di kursi kekuasaan kerap memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan proyek negara, mempermudah perizinan, atau mengamankan tender bagi perusahaan milik keluarga sendiri atau kolega terdekat. Nah, kondisi ini kemudian menimbulkan konflik kepentingan yang cukup serius, yang dimana banyak pejabat publik yang ternyata juga memiliki usaha pribadi. Akibatnya, ketika mereka ikut merumuskan kebijakan, yang terpikir pertama bukanlah kepentingan rakyat, melainkan kepentingan diri sendiri. Misalnya, dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, lebih dari separuh anggota komisi yang terlibat diketahui memiliki keterkaitan langsung dengan dunia usaha. Wajar jika kemudian kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada pengusaha besar. Sementara isu-isu seperti nasib buruh, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi nomor 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan perang politik bisnis dengan pemerintah. Jadi yang pertama ada hubungan bisnis dan pemerintah. Hubungan keduanya itu saling ketergantungan, di mana pemerintah itu membutuhkan bisnis sebagai penggerak ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, bisnis itu membutuhkan pemerintah sebagai mendapatkan kepastian hukum dan keamanan, serta bisnis itu bergantung pada infrastruktur publik yang dibangun pemerintah untuk kelancaran operasional perusahaan. Kemudian ada peran pemerintah dalam dunia bisnis, itu sebagai pengatur lalu lintas di pasar agar roda ekonomi itu berjalan adil. Nah, peran utama pemerintah itu meliputi yang pertama, ada membuat regulasi yang membatasi dan mengarahkan bagaimana bisnis itu harus beroperasi. Kemudian yang kedua, ada pemberian izin usaha untuk menentukan siapa yang boleh berbisnis di sektor tertentu melalui sistem perizinan seperti AMDAL atau izin edar BPOM. Kemudian ada pengatur pajak dengan menentukan besaran tarif instrumen pajak, lalu sebagai pemberi subsidi dengan memberikan bantuan finansial untuk sektor-sektor strategis agar harga produknya itu tetap terjangkau. Kemudian ada sebagai pengawas persaingan usaha untuk memastikan pasar tetap kompetitif dan mencegah terjadinya monopoli. Kemudian ada pengaruh politik terhadap kebijakan bisnis. Disinilah perang politik bisnis itu terjadi, karena pemerintah memegang peran-peran penting tadi, maka pelaku bisnis itu memiliki kepentingan besar untuk memengaruhi keputusan pemerintah agar kebijakan yang keluar itu menguntungkan mereka. Contohnya seperti kebijakan pajak. Jadi, melalui lobby politik, asosiasi pengusaha itu bisa mempengaruhi pemerintah untuk memberikan insentif pajak. Lalu kebijakan impor-ekspor, pengusaha lokal itu bisa menekan pemerintah untuk menaikkan tarif bea masuk barang luar negeri untuk mengamankan produk lokal. Kemudian ada kebijakan subsidi. Ini itu penentuan industri mana yang berhak menerima subsidi itu sering jadi ajang perebutan pengaruh politik di parlemen. Lalu ketika ada proyek pembangunan besar seperti jalan tol, biasanya
perusahaan itu berusaha untuk memenangkan tender-tender proyek ini melalui kedekatan dengan pejabat pengambil keputusan. Nah, aktivitas mempengaruhi pemerintah itu sebenarnya sah secara hukum, tapi harus ada nilai etika yang dijaga. Yang pertama ada transparansi, lalu ada keadilan, kemudian ada akuntabilitas, serta anti korupsi. Untuk memastikan hubungan antara bisnis dan pemerintah itu tetap sehat dan tidak merugikan kepentingan masyarakat, diperlukan langkah pencegahan seperti adanya regulasi yang ketat, kemudian ada pengawasan independen seperti KPK, BPK, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil, lalu ada transparansi hubungan bisnis dan politik, kemudian ada persaingan usaha yang sehat dengan memperkuat posisi lembaga pengawas persaingan usaha seperti KPPU.